Sebelum itu, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh bertemu, kami boleh berbagi, kami boleh saling mengingatkan dalam percakapan kami, dalam pelayanan Pak Basuki. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan media Instagram yang kami gunakan, kami menyerahkan koneksi internet yang kami gunakan, biarlah semua ini berada dalam tangan Tuhan untuk kita boleh lancar menyampaikan, kita boleh lancar ngobrol, kita boleh lancar dalam IG Live pada malam hari ini. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai setiap percakapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Sudah di rumah apa? Masih di kantor? Di kantor. Kalau di rumah nggak keburu. Di kantor ini, Pak. Di kantor. Jadi kerjaan udah beres. Oke. Beberapa yang mengikuti pada malam hari ini, saya rasa mungkin dari teman-temannya Basuki, jadi saya ini, tapi ada beberapa jemaat GKI Ngagel yang sudah berada di sini. Iya, saya juga nggak tahu kalau teman-teman saya. Mungkin kenalan dulu ini ya, biar beberapa teman dari GKI Ngagel yang mungkin ini juga boleh kenal dulu. Ya, Basuki, gimana? Boleh. Kenalan. Ya, silakan. Wah, Ya. kenalan dari mana ya? Saya Basuki Sujatmiko, kebetulan jemaat GKI Ngagel. Kebetulan saya berjemaat GKI Ngagel sejak tahun 2005 ya. 2005. Jadi kurang lebih mungkin ada berapa tahun itu ya. Belum lama sih sebenarnya, tahun 2005 sampai hari ini. Gara-gara saya ikut istri saya ya. Saya ikut istri saya ngikut ibadah Natal gitu ya. Waktu itu saya nggak pulang, bingung, akhirnya ngikut istri saya. Waktu itu istri saya masih pelayanan ibadah Natal di GKI Ngagel malam Natal gitu ya, melayani pakai elektron. Lahir aslinya di Semarang, udah merantau di Surabaya kurang lebih dari tahun 94 sampai hari ini. Jadi sampai hari ini stay di Surabaya. Masih kerja di perusahaan distribusi makanan dan minuman. Kemudian jemaat di GKI Ngagel kurang lebih saya beberapa aktivitas yang pernah pelayanan ya mungkin ya saya jemaat biasa aja sih sebenarnya ya, ikuti pelayanan ya karena diajakin mungkin panggilan Tuhan, setengah dipaksa juga mungkin. Terus ya pernah melayani di beberapa kemanitiaan bulan keluarga, terus kemudian pernah di majelis 6 tahun 2 periode di bidang 3 ya, karena saya nggak terlalu paham tentang mungkin pengetahuan tentang liturgi atau apa ya, jadi saya nggak pede yang pelayanan jadi mungkin talenta saya dipakai untuk ke bidang 3, terus di prasarana dan sarana, terus sampai akhirnya mungkin saya turun, kemudian terus saya vakum karena saya merawat istri ya, sampai akhirnya ada COVID ya. Kebetulan waktu itu saya juga ada pelayanan di pembangunan ya, membangun pembangunan TPFG ya, tim pembangunan gedung gereja yang baru. Kebetulan sesi 2 karena sesi 1-nya nggak jalan, tiba-tiba dilempar ke saya ya, untuk membuat tim yang baru ya. Waktu itu puji Tuhan sih, akhirnya tim baru itu akhirnya Tuhan izinkan untuk sampai selesai gedung gereja kita ya.
Oh. Itu TPFG atau tim pembangunan gedung fisik gereja. Kalau nggak salah mungkin sekitar perjalanan 6 tahun ya, sampai akhirnya kita puji Tuhan bisa tuntas gedung gereja kita, dan setelah tuntas COVID kalau nggak salah itu, sehingga kita nggak bisa mati 2 tahun. Terus saya fokus merawat istri. Udah lama sih saya nggak lagi aktif lagi. Jadi dulu mungkin juga vokal grup, karena saya pengen menghidupkan teman-teman yang mungkin pengen didampingi lah untuk bisa aktif terus ke gereja, karena dengan segala kekurangannya, niat saya cuma itu sebenarnya. Dan saya juga pengen ya mencobalah talenta saya, bisa bang nggak nyanyi, walaupun masih sering off key gitu. Terus yang penting ya Tuhan yang menilai lah, Tuhan yang menilai. Tapi itu sudah lama, saya terus COVID sampai hari ini saya mungkin agak vakum lama, terus nggak tahu gimana ceritanya. Ada penatua yang kontak saya, terus saya jadi aktif, diminta untuk BPAMJ, ketua umum Pak Samuel ya, kontak saya, Pak ini Pak nggak ada kandidat lain, nggak ada, sudah kontak, ya sudah saya ya nggak apa-apa. Jadi BPAMJ mungkin nanti saya lagi ini 1 tahun ini. Terus kedua terakhir dikontak lagi untuk bantu panitiaan Paskah. Jadi 2023. Itu sih Pak kira-kira. Ya. Kalau sudah ngomong sebanyak itu masih ada yang belum kenal, itu terlalu terlalu ya. Iya. Bro, tapi tidak banyak yang tahu ya, kalau saya tidak salah Anda teman sekolah sama pendeta WP. Betul, saya teman satu sekolah. Ya, saya tadi mau ngucapin, cuma kok lagi mikir-mikir. Tapi pendeta WP yang sering ngomong itu. Sebenarnya saya nggak banyak ngomong, tapi pendeta WP yang sering ngomong. Pasti Bro Sinto juga taunya dari pendeta WP, bukan dari saya. Ya itu kejadian menarik sih. Waktu itu saya sama-sama, beliau kuliah di Malang, saya kuliah di Surabaya. Kita ketemu hanya di terminal bus. Jadi kalau kita pulang ke Semarang itu sering bertemu kita. Pernah satu sekolah kelas 1, kelas 2, 3 enggak. Terus enggak sengaja 2005 saya ibadah di KI Ngagel. Saya udah kehilangan jejak karena waktu itu enggak punya handphone ya. Terus kita enggak pernah tahu. Waktu ibadah dilayani oleh pendeta Wahyu Pramudia. Wah, kok kayaknya saya kenal. Saya lihat orangnya, beneran, cuma lebih bulat aja orangnya. Lebih gemuk. Gitu. Oh, jadi teman SMA ya? Atau teman dari SMA. SMP atau gimana? SMA. Teman SMA. Teman SMA ya. Saya teman SMA 3 tahun. Pernah satu kelas 1 tahun. Itu. Cuma panggilannya beda gitu aja, Pak. Dia lebih religius, saya enggak. Itu. Tetapi bertemu di kuali yang sama, GKI Ngagel. Akhirnya iya, itu juga nggak disangka-sangka. Iya. Dia juga nggak nyangka, saya nggak nyangka. Memang Tuhan yang mempertemukan kita di ladang pelayanan yang kuali yang sama ini. Gitu. Iya. Oke, Bapak Ibu, jadi mungkin Anda belum banyak yang tahu tentang hal ini. Iya. Ini cerita yang nggak pernah nggak saya ceritakan ke banyak orang, terus terang. Tapi jangan pancing saya untuk cerita yang lain ya, Pak. Iya. Oke, Bro, setelah diminta atau dipaksa gitu ya menjadi ketua panitia Paskah gitu. Iya. Tapi saya sepintas saya melihat tim yang terbentuk cukup bagus untuk itu. Puji Tuhan di panitia. Ya puji Tuhan sih, saya sih mungkin historinya, saya sebenarnya waktu diminta saya tidak langsung iya ya. Saya menolak sih sebenarnya awalnya. Terus saya pikir-pikir lagi,
saya kumpulkan lagi, mungkin 1-2 hari ya. Akhirnya saya jawab iya. Ya, saya nggak tahu juga panitianya akan siapa aja. Pokoknya ya niat saya ya sudah mungkin gereja Tuhan butuhin saya untuk melayani panitia Paskah, dan saya melihat lama kita nggak ibadah onsite untuk kegiatan ibadah besar, dan saya pikir saya harus bawa ini sesuatu yang baik dan ada kerinduan jemaat. Itu aja sih motivasi saya di sana sih. Seperti itu. Panitia ada beberapa memang yang saya udah kenal, ada banyak juga yang mungkin baru, aktivis-aktivis baru juga itu. Dan sesuai talenta aja, dan saya pikir setiap orang bisa melayani lah. Yang penting hatinya ada di melayani, saya pikir nggak ada masalah. Sambil jalan aja. Panitia Paskah ini kan kerjaannya jauh lebih banyak dari panitia Natal. Puji Karena Tuhan. banyak event dan panjang ya. Karena kalian akan sampai di kenaikan ya. Sampai Pentakosta. Sampai Pentakosta, benar, sampai Pentakosta. Jadi panjang sekali perjalanan panitia Paskah ini, dan banyak sekali aktivitas yang memang ditangani langsung oleh panitia. Kalau panitia Natal itu kan tidak terlalu banyak, maksudnya ada di puncaknya di 24, 25 begitu aja. Tapi panitia Paskah ini sudah dimulai dari Rabu Abu gitu ya. Nanti ada Kamis Putih, Sabtu gitu. Sampai saya lihat rapatnya juga rutin gitu ya. Senin, Selasa. Selasa Rabu. Selasa Rabu dan apa mungkin kita tahu bahwa Paskah dan Natal itu menjadi event besar ya, besar dalam tanda kutip di perayaan gereja, di ibadah gereja. Nah, panitia kali ini mempersiapkan apa yang istimewa di setiap event itu. Kita udah lewati Rabu Abu yang saya lihat dekornya sangat bagus. Jadi gini, kita waktu itu diskusi, brainstorming, apa ya, kita juga awalnya nggak tahu ya mau bawa apa, tapi kita punya tujuan yang sama, kita pengen yang terbaik buat Tuhan lah, ya, yang terbaik buat jemaat GKI Ngagel, juga yang terbaik buat jemaat di sekitar kita atau masyarakat sekitar kita, apa yang bisa kita berikan ya, intinya sih itu dulu pertama. Nah, kita udah punya satu visi yang sama, terus jadi dari landasan itu maka kami bersepakat kita udah lama, ini mungkin Paskah pertama yang full onsite dengan pandemik yang udah turun ya, sehingga sebenarnya kerinduan jemaat untuk beribadah besar di acara besar seperti Paskah ini secara onsite dengan tidak ragu-ragu karena pandemik sudah menjadi endemik akan lebih banyak, sehingga ini menjadi beban kita bagaimana menampilkan sesuatu atau mewujudkan, memvisualisasikan sehingga chemistry dan perasaan yang kita bangun untuk ibadah Paskah ini bisa lebih lebih syahdu, lebih kusuk ya. Terutama kita konsepnya memahami untuk Paskah ini kita menyangkal diri dari Rabu Abu, kemudian sampai nanti puncaknya di ibadah Paskah dan seterusnya. Jadi satu, kita memvisualisasi, contohnya misalnya di Rabu Abu. Jadi bagaimana kita benar-benar melakukan janji pertobatan. Jadi visualisasi itu, salib itu adalah lambang bagaimana Tuhan berkorban buat kita. Jadi itu menjadi satu dekor ya. Terus kita bawa ibadah Prapaskah. Nah, apa sebenarnya perubahan, apa sih beratnya manusia ini harus dibentuk? Maka kemarin teman-teman berpikir bahwa kita visualisasikan manusia itu seperti kita ini bejana. Bejana ini bisa rapuh.
ya. Jadi dihancurkan, ya, kita hancurkan, makanya di Rabu Abu itu oleh Pak Arya itu dihancurkan, jadi kita dihancurkan oleh Tuhan, siap dibentuk. Nah, sekarang berkeping-keping ya, karena memang dibentuk itu tidak enak sebenarnya. Nah, tapi nanti kita akan terus sampai akhirnya menjadi bejana itu bertransformasi menjadi satu bejana. Seperti halnya manusia nanti selama Prapaskah ini kita menyangkal diri, kita menjadi bejana yang baru. Jadi bejana ini menjadi satu ikon visualisasi dari pertobatan. Ya, itu. Jadi manusia itu satu yang berbeda ya. Kedua, bagaimana kita membangun perasaan atau suasana pada saat nanti di Rabu Abu, di Kamis Putih ya. Ya ini bocoran dikit aja, sebenarnya nanti nggak seru kalau saya ceritain semua, tapi bagaimana saya coba, Kamis Putih itu identik dengan pembasuhan kaki, kaki Rasul, perjamuan terakhir, dan yang terakhir adalah kegalauan Tuhan Yesus di mata Bapa pada saat berdoa di Taman Getsemani. Nah, kita angle-nya tidak melihat di pembasuhan kaki atau perjamuan terakhir, tapi kita lebih ke kegalauan Tuhan Yesus pada saat di Taman Getsemani. Jadi kita mau visualisasikan itu, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu galau dan kita pengen berada di situasi itu, ya. Jadi manusia bisa galau, beban yang berat. Nah itu nanti Jumat Agung bagaimana kita visualisasikan tentang perjalanan ke Golgota. Jadi penderitaan Kristus yang coba kita visualisasikan dalam ibadah supaya jemaat bisa ngerasain ini loh susahnya. Jadi sakit kita ini nggak ada apa-apanya gitu loh sama Tuhan Yesus gitu ya. Sampai nanti kita ada perenungan Sabtu Sunyi, konsep ibadahnya nanti kita akan buat berbeda, lebih mini rekoleksi atau mini retreat gitu mungkin konsep ibadahnya. Terus di Minggu Paskah bagaimana kita bersyukur, bergembira karena ternyata Tuhan telah bangkit, dan sampai nantinya Tuhan Yesus diangkat ke surga, dan sampai jadi dekorasi, lagu itu kita upayakan benar-benar bisa relevan ya, membantu jemaat bisa merasakan makna dari setiap itu sih yang kita coba untuk lakukan itu sih. Ya, oke. Bapak Ibu yang mengikuti, jadi khususnya jemaat GKI Ngagel ataupun mereka yang belum beribadah bersama GKI Ngagel, silakan Anda boleh bergabung, bisa mengikuti seperti yang Pak Basuki sampaikan. Inilah yang akan disajikan rangkaian ibadah-ibadah Paskah ini. Silakan bergabung hari Minggu boleh mulai bisa bergabung ibadahnya jam 8, jam setengah 11 dan jam 5 sore. Bapak Ibu boleh kalau yang mau bergabung bersama. Jadi saya menangkap ini ya, inti yang tadi Basuki ngomong, Kamis itu akan tunjukkan bagaimana kegalauan Yesus gitu ya. Jadi Getsemaninya yang diangkat di situ ya. Kemudian Jumat penderitaan, mungkin Via Dolorosanya ya. Ya perjalanannya Via Dolorosanya. Nanti Sabtu dengan segala pergumulan, kesedihan, ketakutan itu, dan kedukaan, Minggu dengan keceriaannya, syukurnya. Oke. Ya, Bapak Ibu, esensi Paskah sudah ditafsirkan oleh panitia dalam penafsiran mereka dan akan disajikan dalam bentuk ibadah-ibadah nanti. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung. Kesulitan apa di panitia ketika mempersiapkan hal-hal ini? Kesulitan ya selalu ada ya, dari hal yang kecil
sampai hal yang besar ya. Cuma jadi mulai bagaimana kita mikir dekornya ya kayak gini. Idenya gampang, bagaimana visualisasinya, hal-hal kecilnya gimana. Jadi kita benar-benar wah cukup enggak, karena kita juga ada restriction batasan-batasan dengan anggaran. Bagaimana anggaran yang cukup efisien, tapi kita mencoba mengaktualisasi ide-ide ini ya. Jadi tantangannya pasti anggaran yang sangat terbatas, dan itu sudah diwanti-wanti sama majelis. Jangan lebih ya, kalau bisa ditekan-tekan. Nah ini sudah diwanti-wanti di awal. Itu satu hal. Jadi, tapi itu tidak menyurutkan dari teman-teman panitia sih. Saya sih sangat appreciate ya teman-teman itu benar-benar kita cobalah apa yang kita bisa. Jadi kedua adalah bagaimana kita memahami tema. Jadi supaya, karena kalau kita tidak paham itu kita akan lari dengan persepsi kita. Jadi pijakan kita adalah kita coba ini bayangkan untuk umat, untuk jemaat, untuk Tuhan ya. Tuhan maunya apa berbicara di ibadah ini itu ya. Jadi pijakan kita di situ. Nah, puji Tuhan sih pelan-pelan kesulitan-kesulitan itu mulai ketemu jalannya ya. Dari acara, rangkaian, bacaan sudah di set ya, tapi mungkin bagaimana membangun lagunya, membangun moodnya, terus memvisualisasi. Jadi kita sampai pada tahap lightingnya pun kita pikirin ya, supaya suasana itu bisa dapat. Terus kita juga pengen bahwa jemaat itu benar-benar bisa merasakan suasana itu. Jadi itu yang kita lihat gimana ya, dulu apa yang kita juga pelajari, dulu pernah lakukan apa aja sih kita, oke kayak gini, wah gedungnya tapi kan beda gerejanya, bukan gereja yang sekarang, jadi beda, itu jadi sesuatu, semuanya jadi berbeda, karena dulu gereja kita bentuknya nggak seperti ini, waktu ibadah Paskah terakhir 2019 ya, yang onsite, kalau yang tahun lalu kan masih online ya, itu tantangan ya, termasuk kita ngatur flow, kan paling gampang kemarin Rabu Abu, untuk ngatur flow pembagian abu aja kita harus memikirkan lagi, karena bentuk gerejanya udah beda. Terus ketiga, kita juga nggak bisa menjadi reference sekali yang gereja yang lalu. Dulu ibadahnya jemaatnya sekian, nggak sama, karena bentuknya udah beda. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, ya kan? Karena masih pandemik masih ada. Terus kita juga memikirkan yang jadi tantangan lagi adalah teman-teman ini meyakinkan lagi aktivis-aktivis yang baru, yang lama, bagaimana bisa melayani. Karena saya punya prinsip ke teman-teman, kita harus memberi kesempatan semua di GKI Ngagel ini yang punya hati melayani untuk diberikan kesempatan melayani di ibadah ini, keterlibatan semaksimal mungkin, apapun itu bentuknya ya itu yang kita ingin. Jadi kita ini bukan eksklusif, kita bukan milik, ini milik kita semua. Jadi itu yang prinsip ya, itu juga nggak gampang bagaimana menyatukan ini dengan ini dengan ini ya, itu tantangan ya. Si ini bisanya gabung sama ini, si A gabungnya bisa sama si B, itu tantangan dan waktu ya itu. Jadi karena saya lama nggak pernah latihan ini, karena ada 3 tahun vakum gitu layanan. Nah itu tantangannya Pak, cukup lumayan sih meyakinkan teman-teman untuk melayani lagi. Itu banyak jemaat juga yang saat ini dalam tanda kutip tidak ada di GKI Ngagel lagi, atau mungkin juga tidak berada di kota Surabaya lagi dan sebagainya. Tapi kita masih lihat ada jejak-jejak yang masih kita coba kontak, kita hubungi lagi, kita persuasi mereka untuk kita ajak lah untuk ayo kita melayani lagi yuk gitu loh, ke ini gitu loh, kesempatan kita untuk melayani Tuhan di ibadah Paskah ini. Nah itu yang menurut saya yang lebih sulit ya, itu nggak mudah itu. Ini pasca
pertama yang onsite ya di gereja yang baru ini ya? Yes, Atau yes. ini yang pertama Yang lalu kan ya? masih online ya. Tahun lalu masih online. Iya, Saya masih tanya online. tadi, masih online. Iya. Jadi ini Jadi ini yang ibadah yang pertama. pertama, ya. Itu tantangannya. Pertama. Iya, Iya, itu tantangannya. iya. Karena nggak ada referensi. Referensi kita gedung gereja yang lama itu, Ya. ya, itu. Iya. Kemudian untuk kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan dalam ibadah, dalam pelayanan kita, semuanya kan akan bertujuan untuk menjangkau lebih banyak orang, gitu ya. Orang bisa lebih melihat kasih Yesus itu seperti apa ya. Nah, keluarnya itu seperti apa? Kira-kira yang akan dijabarkan oleh panitia? Ya, awalnya kami memang itu pembicaraan yang pergumulan ya. Jadi apakah kita harus melakukan gerakan keluar, tapi kondisi pandemik banyak pertanyaan, tanda tanya yang masih ini ya. Yang jelas akhirnya kita waktu itu berpikir bahwa ada kegiatan-kegiatan keluar yang sudah dirancang oleh majelis atau gereja, aktivis-aktivis yang saat ini butuh kita dukung ya menurut saya. Jadi ada aksi-aksi sosial, ya, contohnya si Aksos yang sudah punya kegiatan-kegiatan keluar. Nah, itu mungkin yang bisa kita dukung ya, satu. Yang kedua terkait PAUD ya, Bintang Talenta, yang saat ini juga lagi proses untuk pergumulan untuk direalisasikan. Saya pikir itu bisa kita dukung ya. Terus ketiga, ada sekolah itu si Putra ya, itu ada sekolah untuk orang-orang yang miskin yang mungkin kita perlu dukung ya. Jadi impact dari pundi-pundi Paskah akan di kesana. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana itu kemarin majelis juga memberikan masukan dan tantangan ke kita. Bagaimana komisi-komisi ini yang lain yang saat ini dalam tanda kutip tidak semuanya hidup untuk terlibat juga dalam kegiatan Paskah. Nah, ini yang tidak mudah juga. Kita berbicara dengan komisi lansia, dewasa, pemuda, komisi anak, ya, dan sebagainya, itu bagaimana bisa terintegrasi atau terkolaborasi. Nah, itu tidak mudah. Jadi kita pengen bagaimana impact ke pelayanan-pelayanan di komisi ini juga satu kesatuan yang tidak terpisahkan, walaupun tidak semudah itu ya. Yaitu yang pelayanan-pelayanan yang ada itu bisa lebih ini. Selain itu dalam proses kegiatan kami juga pengen ibadah ini atau kegiatan yang kita lakukan itu jemaat-jemaat yang hadir di gereja, karena saya pikir jemaat kita ini kan lokasi dekat sekolah juga, ada yang mungkin baru masuk itu kan dekat sekolah, yang orang luar kota yang akan beribadah di gedung gereja itu punya experience, punya pengalaman pribadi ketika ibadah itu bertemu dengan Tuhan. Itu yang kita harapkan itu di ibadah ini. Jadi harapannya sih seperti itu sih, Coach itu. Gitu. Ya, jadi yang seperti saya katakan bahwa event besar yang ada di gereja kita itu kan Natal, Paskah. Dan itu seperti prime time-nya ibadah gitu ya. Betul. Akan banyak orang yang bergereja karena orang juga banyak yang bergereja cuma di hari Paskah dan Natal. jadi akan kalau nanti meluber, tumpah dan lain-lain itu pasti panitia sudah mempersiapkan hal-hal seperti itu karena memang itu. Bas, saya melihat
Anda begitu, wah, benar ini benar kita mengundang narasumber yang tepat, yang menguasai betul-betul. dan, dan sebagai ketua memang Ya, ketahuan bahwa ikut rapat selalu. oh ya ketahuan. Ketahuan selalu datang ya. Kalau enggak, biar bisa jawab. Betul, betul, betul. Biar bisa jawab kalau ditanya ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, Anda kelihatan semangat kali dalam pelayanan ini. Eh, Enjoy ya. dan Iya, iya. Awalnya memang terpaksa sih ya, karena terus terang ya tadi saya bilang menolak kan awalnya. Tapi saya pikir saya coba memaknai ya. Oh ini mungkin Tuhan mau minta saya untuk melayani Tuhan kembali ya. Karena lama kita vakum, ya coba saya berikan yang terbaik yang saya bisa untuk Tuhan. Itu sih motivasinya sebenarnya itu aja. Saya juga nggak tahu akan jadinya seperti apa ya, kami juga tidak pernah tahu. Biarlah itu Tuhan nanti yang sisanya lah. Tapi kita coba usahakan yang terbaik. Baik, kita betul kata Kosinto, ini gedung gereja baru. Kalau luber semua itu parkiran aja penuh, kita kapasitasnya lebih besar. Itu mobil aja kemarin kita lihat ibadah Prapaskah ke-1, ke-2 itu udah sampai ujung ya kan, sampai nyebrang sungai udah. Ini baru ibadah Prapaskah, belum ibadah besarnya ya. Ini yang juga tantangan, kami juga bicara dengan beberapa majelis, kami juga dan dengan kantor polisi, keamanan, kita juga mempersiapkan ya, sampai jangan sampai nggak tertangani, nggak terlayani, terutama dalam hal keamanan ya. Itu sih, itu juga kami pikirkan, karena jemaat akan kapasitas kita itu gedung gereja, kalaupun luber itu sampai ke gedung Ebenezer. Jadi bisa dibayangkan total bisa cukup banyak, bisa 600, 700. Wah, ini yang kita lagi, mobilnya kan kayak apa itu ya, kita juga khawatir sih sebenarnya itu ya, khawatir itu. Satu hal, mungkin Anda belum mendengar ya. Saya memberikan masukan. Hari Minggu kemarin saya bertemu sama salah seorang jemaat dan dia memberitahu saya hari ini tidak membawa mobil karena minggu yang lalu itu dia bilang dia parkir yang di seberang. Betul. Dan ternyata kan sekarang ada tukang parkir di situ. Kita udah siapin cukir. Bukan dari kita, bukan dari GKI. Betul. Gitu ya. Jadi orang luar dan dia menarik parkir, dan itu sempat terjadi karena dia bayar, jemaat ini bayar, tetapi mungkin tukang parkir menganggap dia berat hati membayar dan lain-lain. Jadi sempat ngomong kasar gitu. Jadi saya pikir ini mungkin masih awal, panitia bisa mengantisipasi hal-hal itu. Jadi harusnya berbicara dengan pihak kelurahan atau pihak babin gitu. Hal-hal begitu kita bisa inilah. Jadi jangan sampai menjadi sandungan lah untuk acara-acara. Nanti di dalam kita bisa beribadah, nanti di luar ada masalah dengan hal-hal itu. Jadi mungkin panitia bisa mempersiapkan itu juga. Betul sekali. Itu memang kemarin saya juga mendapatkan laporan seperti itu. Mungkin tidak sedetail tadi Kosinto sampaikan. Memang ada mobil yang sampai meluber, dan itu memang di luar ekspektasi kita. Karena kita pikir ibadah Prapaskah itu kita persiapkan yang ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, yang Minggu Paskah sudah kita antisipasi. Tapi yang tidak kami antisipasi terus terang di Prapaskah. Karena Prapaskah kita pikir dalam tanda kutip ibadah minggu biasa ya, walaupun Prapaskah ya. Ternyata jemaat kok makin banyak gitu ya. Saya lihat kok sampai lebar. Nah, saya ngerasain itu dari minggu ke minggu kok makin banyak gitu ya. Kedua, ada kegiatan komisi dewasa itu yang sekarang sudah mulai rutin ya di selasar pinggir lepuar gereja itu, yang juga meritain jemaat. Jadi jemaat tidak langsung pulang ternyata, sehingga mobil itu ada beberapa yang dalam tanda kutip
masih stay, sehingga ada akumulasi. Nah, itu juga tidak kita antisipasi. Tapi itu memang masukan kita udah di panitia untuk eh, ibadah-ibadah kita ke depan harus kita lebih perhatikan masalah itu yang ternyata di luar sampai ke sana. Belum sampai ke rumahnya Pak Pradono sih, tapi udah ke seberang sungai. Ya, betul sekali. Itu memang catatan buat kita untuk kita perbaiki ke depan. Itu. Oke, saya kira kita terlalu serius nanti berbicara. Iya, jangan serius. Kita santai aja. Iya. Iya. Anda seperti tadi Anda bilang, Basuki, Anda bilang ya ini lama tidak terlibat pelayanan. Saya ingat Anda kan terlibat pelayanan dengan vokal group ya, Chord. Betul. Ya, udah masih lama aktif, juga. Masih aktif. Sebenarnya kita mau aktif, cuma gini, ya Tuhan memberikan satu rencana buat kita berempat ya. Jadi waktu itu salah satu anggota kita juga ada terkena satu musibah, sehingga ada satu penyakit di paru-paru ya, Saudara Martin, sehingga kami waktu itu memutuskan agak vakum dulu karena nafas beliau untuk bernyanyi itu terengah-engah ya. Jadi, waduh, kok seperti itu. Kebetulan yang satu Saudara Refri itu kebetulan habis pasang ring jantung. Jadi saya melihat, waduh, ini kalau seperti ini saya takutnya, wah nanti latihan tiba-tiba anfal, nggak lucu kan itu kan. Kami sudah bertemu, kita bicarakan, kita percakapkan gimana ini. Coba kita recovery dulu untuk itu. Kita sudah bicarakan sejak pandemik, kebetulan di Pak Jonathan waktu itu adiknya meninggal, istri saya juga waktu itu kedukaan juga. Jadi kita akhirnya oke, coba kita tunggu recovery dari kita masing-masing. Jadi perasaan kita, kemudian fisik beberapa ini, akhirnya mungkin 2 tahun kita nggak bisa latihan karena Bung Martin sebagai pelatih dan arranger vokalnya, nafasnya saya kasihan sekali kalau nyanyi nggak kuat. Jadi kita juga, tapi kita saya lihat di Paskah ini kita sudah mulai cobalah kita harus ini lagi, kita udah mulai mau latihan lagi, kita latihan lagi untuk mempersiapkan ibadah Paskah dan selanjutnya. Itu yang niat kita ke situ. Dengan segala kekurangannya ya. Makanya kemarin saya lihat Bung Martin juga nafasnya sudah lebih baik ya kan. Walaupun tidak senormal dulu ya, tapi paling enggak sudah lebih baik. Jadi itu yang kita di tengah segala kekurangannya, kita akan coba melayani Tuhan yang terbaik dari yang ada. Itu sih, kita mau coba jalan lagi. Itu. Dari penjelasan Anda ini saya lihat bahwa ternyata di kelompok Chord ini punya pergumulan-pergumulan yang harusnya bisa banyak di-sharingkan ya kepada teman-teman ya, seperti media seperti ini ya. Iya. Bisa nanti dipanggil satu-satu aja. Bisa beda-beda. Karena beda-beda. Jadi setiap orang kebetulan kok di masa 2019 sampai 2021 kita berempat itu punya pergumulan masing-masing. Barengan dengan berbagai versinya. Jadi dia tahu Tuhan mau berencana apa sama kita. Saya suka waktu Bung Martin di rumah sakit tuh saya juga, aduh Tuhan ini gimana ya kok seperti ini gitu ya. Kita nggak tahu. Puji Tuhan kita masih akhirnya bertemu berempat. Bung Martin keluar dari rumah sakit waktu saya jenguk itu, puji Tuhan masih bisa bertemu berempat. Ya saya ajak ngopi, kita foto bareng, foto dulu. Mumpung masih sempat ini kita foto berempat. Itu iya, makanya saya juga ditanyain sama Muger gimana ini, aduh saya belum bisa, nanti soon kita akan ini. Jadi harapannya sih di Paskah ini kami juga bisa melayani Tuhan lagi dan seterusnya. Itu sih tekad yang sudah kita bangun sih dengan segala kekurangannya. Sudah ada konten nanti buat
Sudah ada konten. sudah sudah ada bahan lah. Iya, ada bahan. Ya, lumayan buat selanjutnya. Berbicara pergumulan, Pak Suki, Anda banyak orang mengapresiasi Pak Suki ketika mendampingi Lala. Ya kan? Wah, itu saya nggak tahu. Ya, jadi wah, dan tentu dengan segala pergumulan itu kita juga tidak tahu karena maaf Lala tahun berapa? 2021 Nggak ada. Januari. 2021 Januari. Ketika masa pandemi. Nah, itulah ketika gereja tidak Yeah. ada pertemuan onsite Yes. gereja dan lain-lain sehingga Yes. masalah itu kan menjadi tiba-tiba begitu Betul, ya untuk betul. orang mengatakan wah Basuki itu bisa mendampingi, bisa apa. bisa sedikit mengungkapkan lah kenapa bisa begitu tabah kelihatannya, bisa begitu kuat untuk menghadapi. Iya. Sebenarnya kuat sih ya enggak juga ya kalau boleh saya sharing ya. Jadi kedua sebenarnya kalau ya terpaksa harus kita jalani karena saya sudah terikat janji di hadapan Tuhan ya sebagai hidup dan mati ya. Jadi janji yang dalam sudah susah saya maupun juga dalam sakit maupun sehat. Jadi itu janji itu yang terngiang-ngiang di otak saya yang saya ucapkan di altar Tuhan. Jadi itu yang mendasari saya ya mendampingi istri saya dan saya yakin sih suami-suami atau pria-pria yang beristri pasti akan melakukan hal yang sama lah karena itu janji yang kita ucapkan dan janji itu pernikahan itu yang terngiang-ngiang di saya. Terus dua, saya cuma bekerja dengan waktu. Saya merasa saya nggak tahu waktu miliknya Tuhan. Jadi apa yang terbaik yang bisa saya lakukan buat istri saya lakukan gitu ya. Terlepas keputusan di tangan Tuhan. Ya saya berusaha menerima ya, berusaha menerima. Saya juga menyemangati istri saya karena istri saya itu waktu itu benar-benar kalau dia sendiri saya takin ini. Ya, bahkan sampai nanya kok, Tuhan kok bisa istri saya ya yang begini gitu ya. Kenapa nggak saya gitu ya. Ternyata akhirnya mungkin baru-baru ini saya menemukan jawaban bahwa istri saya itu lebih orangnya suaranya gede kayak cowok tapi melankoli orangnya. Melankolis, Lala itu melankolis. Jadi sedikit-sedikit itu lebih gampang mewek, lebih melankolis. Jadi saya pikir saya lebih kuat dari dia ya secara ini ya. Dia lebih melankolis. Kalau mungkin saya duluan, wah dia bisa gila itu nanti ya kan. Saya mungkin nggak sampai gila lah ya. Mungkin Tuhan bisa tahu mengukur ya. Mungkin itu satu. Jadi tahu porsinya. Kedua, perjalanan sangat seru ketika sakit di tengah pandemik itu seru banget ya karena setiap masuk rumah sakit colok dulu kalau sudah dicolok udah nggak bisa keluar. Jadi saya terisolasi juga di rumah sakit, jadi saya mendampingi beliau di rumah sakit. Saya telepon, saya nggak bisa kerja, saya ke kantor sebulan paling cuma seminggu 2 minggu. Karena waktu saya banyak di rumah sakit ya, mendampingi beliau ya kurang lebih puji Tuhan teman-teman yang gereja juga banyak yang support di GKI menguatkan kita, mendoakan kita ya. Jadi kita juga bisa lebih punya power lah dari teman-teman semua untuk kita bisa berjuang bersama. Jadi kalau ngomong resepnya apa, saya sebenarnya ingat janji pernikahan aja sih sebenarnya. Jadi terpaksa saya harus jalani karena udah terlanjur janji sama Tuhan gitu kan. Udah terlanjur janji. Kalau nggak janji mungkin nggak kan, tapi udah janji. Jadi ya harus dipenuhi gitu. Itu. Kalian bertemu di mana sih? Kalian bertemunya di mana? Bertemu di kantor. Jadi kita ketemu jadi cinlok. Kita ini
hidup kitanya cinlok aja lah, bukan yang wah gini seperti sinetron, enggak, kita ketemu Ya. cinlok kebetulan. Lala berada satu kantor, ketemu tahun 2005 juga, jadi saya kenal beliau Oh, 2005. oke. 2005 eh, saya cuma waktu itu ceritanya gini, kita sebagai teman kerja, saya nggak pulang. Jadi saya mau ibadah, teman-teman saya pada pulang. Karena saya karyawan Hmm. baru di satu Hmm. kantor itu, saya nggak bisa pulang karena nggak bisa cuti. Ya, terus saya bingung Hmm. mau bergereja, teman-teman saya pada cuti. Hmm. Saya cari teman, iseng saya tanya, kamu gereja di mana ya? Boleh nggak barengan supaya ada teman gitu ya? Itu belum pacaran Nah, itu, cuma mau teman gereja. Oh ya boleh aja di GKI saya. Oh ya udah nggak apa-apa, saya juga papa saya GKI. Waktu saya masih ah, Katolik waktu itu, ah, masih Katolik. Saya ah, masih Katolik, sebenarnya saya orang Katolik. Oh ya ah, bolehlah, itu kan. Saya kenal GKI, ya oke, GKI Semarang, GKI Karangsaru. Ya, tapi saya nggak bisa duduk sama kamu karena saya melayani elektron. Oh ya enggak apa-apa lah, oh, yang penting ya beliau di depan, saya di belakang, waktu itu saya duduk di ah, balkon. Eh, ah, tapi jemput saya ya, oh ya. Datang lebih ah, pagi loh, karena saya melayani. Oh siap, ya udah hmm. itu aja. Di pertemuannya di situ, jadi dari situ berlanjut berlanjut sampai akhirnya kita menikah, itu ya, pacaran dan menikah. Sesimpel itu sih pertemuan kita, nggak yang gimana. Jadi dari gereja pertama itu saya berlanjut sampai pacaran, dan pertemuan saya dengan pendeta WP akhirnya dipertemukan oleh Tuhan setelah sekian lama dipisahkan. Itu jadi, loh kok kenal? Ya teman SMA, saya bilang gitu, kok kenal sama pendetanya, ini siapa? Oh ini pendeta di sini. Oh ya udah gitu. Iya beliaunya pendeta di GKI Ngagel ya. Itu akhirnya jadi lucu, kita sempat makan bareng bertiga, cerita-cerita masa lalu itu kan di dalam ini, teman dulu gini 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 gini, ya udah dibuka rahasia-rahasia saya di sekolah dulu. Ya, Gitu. ya. Jadi memang saya mendengar itu kan ketika ah, Anda mulai sering kelihatan bergereja bersama Lala berjalan dan Betul, itu betul, ah, betul. dan saya ini ketika satu waktu saya lagi ngobrol sama pendeta WP dan saya bilang, oh itu ini ya temannya Lala. Iya, teman sekolah saya, kata. Hah? Teman sekolah. Iya, jadi lucu lah itu kayaknya, memang kalau diinget-inget lucu sih. Jadi ketemu terus, jadi gereja ibadah Natal di GKI Ngagel itu adalah awal perjalanan kita beribadah seterusnya di GKI Ngagel. Jadi ibadah Hmm. Natal pertama di GKI Ngagel itu adalah titik pertama, dan selanjutnya sampai saya atestasi, sampai saya melayani di GKI Ngagel. Jadi ibadah Natal itu luar biasa buat saya. Makanya GKI Ngagel adalah eh, satu lambang visual, buat Tuhan mempertemukan saya dengan pendeta WP kembali, mempertemukan dengan apa, merajut pernikahan saya, rumah tangga saya dengan Lala sih, itu sih. Ya, buat saya Hmm. sih GKI Ngagel ya bagian dari hidup saya lah itu. Itu. Bas, Yes. apa sih yang masih masih sampai hari ini membuat Anda selalu mengingat sesuatu tentang Lala? Wah, banyak, banyak. Tapi yang paling penting dia, eh, selama hidup saya ya dia salah satu orang yang terbaik lah. Ya bukan cewek aja, mungkin saya pacaran nggak cuma sekali ya, Hmm. tapi dia orang yang terbaik yang saya pernah temui di muka bumi ini, di, di luar mama saya, ya di luar mama Hmm. saya. Itu saya dalam hidup saya melihat dua yang terbaik di luar selain Tuhan ya, itu adalah mama saya dan Lala. Hmm. Jadi itu buat saya, apapun ya lucunya diskusi kita, jadi kita kalau diskusi itu ngeklik itu ya cukup panjang. Kadang saya kalau malam tuh pulang kantor, kadang malam jam 9, tapi ngobrol sama dia, ngobrol aja di kasur itu, pillow talk itu, tiba-tiba, loh, jam 2 pagi loh, ini kita belum tidur itu. Bisa begitu kita, nggak kerasa gitu. Ya itu saya kangen ya masa-masa itu ya. Itu kita bisa ngobrol
sampai jam 2 pagi gitu ya. Loh, besok kita kerja nggak tidur ini. Itu bisa begitu itu. Nah, itu dan segala kebaikannya dia orang yang sangat baik dan cukup banyak melakukan banyak buat hidup saya. Jadi itu nggak akan pernah bisa lupa itu ya. Susah ya, susah itu sih. Gitu kok sih. Tentu berat di awal-awal. Apakah bagaimana melewati mulai ketika saya bangun pagi sudah sendiri itu untuk melewati itu seperti apa? Ini mungkin bisa menguatkan banyak orang atau ini ya. Nggak mudah. 6 bulan pertama, paling berat 3 bulan pertama setelah beliau ya itu pemakaman ya, meninggal pemakaman. Biasanya kerasa sakit sepedihnya itu pas setelah pulang pemakaman karena orang-orang udah pulang semua ke rumah kan sepi ya. Pada saat kita persemayaman orang masih datang, masih ketemu, kita masih begitu itu benar-benar luar biasa. Jadi saya naik mobil biasanya saya noleh kiri itu ada dia ya toh, ada yang senyum terus lihat just an empty seat, sudah hanya kursi kosong ya. Tapi saya masih bisa merasakan dia ngobrol. Jadi kalau saya nyetir ngelamun itu kan dia teriakin saya, gitu kan, itu nggak ada lagi sekarang, gitu kan, misalnya itu. Terus saya misalnya di rumah, ya itu misalnya dia ya itu kebiasaan di rumah, jadi saya nggak kuat masuk rumah, saya masuk itu keluar lagi, masuk rumah nggak tahan gitu, 5 menit keluar lagi saya, nggak berani pulang rumah. Jadi saya tinggal di mertua saya waktu itu, saya nggak kuat pulang rumah. Saya buka lemari, waktu itu pakaiannya mau saya rapikan, buka lemari, saya pegang pakaiannya nggak kuat saya, karena langsung imajinasinya dia, ya terus akhirnya saya coba mencari waktu lah. Hampir tiap malam saya insomnia, saya hampir nggak bisa tidur. Jadi terbayang-bayang terus insomnia 3 bulan lah saya insomnia. Jadi fisiknya tidur tapi pikiran nggak bisa tidur. Ya saya berdoa, baca Alkitab, tapi ya nggak mudeng ya toh, semakin baca semakin nggak mudeng ya. Terus saya telepon teman, pendeta WP salah satu juga yang saya teleponin ya toh tiap malam itu saya, kalau dia ada waktu saya minta waktu ngobrol sebentar, ya ngobrol aja biasa ini. Teman-teman saya yang di luar negeri, di luar kota, saya teleponin, saya gilir itu bahkan, saya gilir ngobrol sampai jam 3 itu, sampai jam 3 ngobrol itu. Terus di satu titik di mana bahwa saya lupa ya tepatnya kapan, jadi saya tiap minggu, saya hampir seminggu sekali 2 kali saya ke makam ya, saya liatin, saya ngomong di makam, itu hampir tiap minggu minimal sekali ya. Jadi nggak bisa move on waktu itu. Wah ini gimana? Ke kantor itu saya juga blank gitu ya. Jadi terus saya coba cari cara gimana ya ini. Gereja vakum, nggak bisa ke gereja. Pikirnya kalau jadi bingung juga kita mau kemana. Akhirnya kebetulan ada support system ya, support system juga yang lucu ya, Tuhan memang sediakan teman-temannya Lala itu jadi teman-teman saya sekarang. Jadi teman-teman SMA-nya itu support system, akhirnya sering kontak saya, ngajak ketemu, ajak olahraga, ajak untuk membangun, menguatkan saya. Terus kedua juga saya coba untuk baca Alkitab itu saya susah ya, sampai hari ini saya masih belajar baca Alkitab, saya masih susah. Akhirnya saya nonton YouTube. Jadi khotbah semua gereja itu saya lihat itu. Jadi waktu saya nggak bisa tidur, saya buka mungkin gereja apapun itu ya, New Life Church, Gibeon, pas ada Pendeta WP, terus gereja termasuk GKI itu GKI Kayu Putih, GKI Pregun, hampir semua gereja saya buka ya. Saya lupa itu sampai gereja apa aja ya. Jadi saya dengerin termasuk Mawar Sharon saya coba mencari tahu itu sih saya yang lakukan itu hampir kayak 3 bulan itu setiap malam bukaan YouTube itu ya di rumah, mendengarkan apa sih maksud
Tuhan gitu ya. Itu sampai satu titik saya, wah, ternyata 4 bulan kemudian saya pandemik Juni itu, waktu itu bulan Juni, jadi kan Januari Lala meninggal, bulan Juni kan Delta itu, varian Delta, banyak orang meninggal itu, plap itu orang kayak meninggal itu gampang sekali itu, banyak sekali itu. Saya berangkat ke kantor itu hampir ketemu ambulan 5, pulang ke rumah ketemu ambulan juga, mengerikan juga. Satu level di kantor saya itu hampir banyak kena COVID, satu tim saya aja yang nggak kena COVID gitu loh. Saya juga nggak ngerti, padahal setiap hari saya kantor. Terus saya pikir perundingan sama mertua, wah nanti takut mertua udah tua juga, berisiko. Akhirnya saya pindah ke apartemen. Jadi saya nggak berani pulang ke rumah, pindah ke apartemen, ya di rumah mertua. Nah, waktu itu ternyata COVID ini yang juga merubah saya. Jadi saya kehilangan juga tim saya 2 orang meninggal. Terus ya istrinya telepon saya telepon, nangis-nangis anaknya dan seterusnya. Menyakitkan juga, sedih juga saya kehilangan karena tim saya yang cukup dekat ya, cukup lama. Terus saya waktu itu malah merekrut orang karena saya membuka cabang baru di Malang. Jadi saya ada kesibukan. Interview orang 3 bulan. Udah nganggur, nggak kerja, 6 bulan, nggak gajian. Ya banyak. Ternyata yang saya rekrut banyak orang yang tidak beruntung dalam hidupnya pada saat COVID. 115 orang yang saya rekrut waktu itu. Dari level manajer sampai level bawah. Dengan segala kesulitannya dalam hidup. Terus saya mikir, saya ini jadi orang yang ini kita rekrut jadi dapat pekerjaan, dulunya nggak bekerja. Terus saya mikir-mikir, mungkin ya Tuhan mau pakai saya untuk nolong orang lain gitu ya. Maka disuruh, ya udah lu tetap aja di bumi ini tugas lu belum bisa beres gitu ya. Saya pikir begitu. Mungkin ternyata ya sampai ada saya pertama rekrut orang itu sampai orangnya itu sampai sujud syukur gitu, akhirnya diterima kerja. Karena sudah hampir 1 tahun itu nggak ada kerjaan gitu ya. Sujud syukur gitu ya. Padahal saya biasa aja, tugas saya memang rekrut orang gitu ya. Tuhan mau pakai saya untuk nolong orang ini, katanya. Ya, apapun itu. Nah, jadi akhirnya saya mulai berpikir, oke, berarti saya harus hidup memang. Ya, saya harus jalan terus. Gitu ya, saya dibutuhkan orang lain. Itu sih, jadi titik baliknya di situ. Sampai akhirnya saya coba memaknai hidup saya yang sendiri ini, saya pikir ya hidup saya ini katanya miliknya Tuhan untuk bantu orang lain gitu ya. Jadi itu yang akhirnya merubah dan puji Tuhan ya akhirnya pelan-pelan meredakan kedukaan saya dan bisa pelan-pelan kita bisa menjalani hidup lagi. Itu sih kira-kira. Oke, thank you. 1 jam Thank kan? you. Lebih. Cepat. Cepat. Pas. Iya, masih kurang sih harusnya. Masih kurang sih harusnya. Jangan banyak-banyak, nanti nggak baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Suki sudah berbagi banyak hal, sharing banyak hal ya, Puji yang Tuhan. menguatkan kita, yang memberikan banyak info juga dalam pelayanan-pelayanan di GKI Ngagel. Terima kasih. Waktu yang membatasi kita akan akhiri acara pada malam hari ini. Pak Suki bisa berdoa untuk boleh penutupan ini. Oke. Marilah kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus Kristus yang mulia di bertahta di kerajaan surga. Kami mengucap syukur boleh hari ini Kau melalui hadir dalam percakapan kami dengan Kosinto di media Instagram ini yang mempercakapkan bukti atau kesaksian penyertaan Engkau dalam hidup kami, hidup saya pribadi ya, untuk bisa menyatakan bahwa Engkau memang ada, Engkau memang hadir dalam hidup kami, Engkau memang selalu menaungi hidup kami. Semoga buat kami semua
kita juga makin yakin, makin percaya, iman kita makin bertumbuh bahwa memang Engkau adalah satu-satunya yang berkuasa atas segala-galanya, terutama dalam hidup kami. Dan kami jangan sampai meragukan Engkau. Kami mohon ampun segala dosa-dosa, ketidaksetiaan, tidak selalu nurut sama Engkau. Ya, mohon ampun segala dosa-dosa kami. Kami mencoba melakukan yang lebih baik di masa prapaskah ini, masa prapaskah dan ibadah Paskah ini. Semoga kami bisa menjadi manusia yang terus ya mendekati apa yang menjadi kehendak ya Bapa. Terima kasih atas segala rezeki, rahmat, berkat yang telah kami terima yang luar biasa, sehingga hari ini kami bisa masih bisa hidup, masih bisa berkarya, dan bisa berbuat yang bisa untuk memuliakan Engkau. Kami manusia lemah, kami juga mendoakan teman-teman kami di gereja, teman-teman relasi kami, semuanya yang tengah berjuang melalui hidup ini dengan segala kesulitannya. Damilah kami semua sehingga semua menjadi baik menurut rancangan-Mu, walaupun kami tidak mudah untuk melaluinya. Ya. Akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami kembali masing-masing untuk melanjutkan ya Bapak. Terima kasih sekali lagi. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Thank you, bro. Thank you. Selamat Semuanya. Thank you. malam, rekan-rekan Selamat malam. semua. Selamat malam. Selamat Ya. malam. Terima kasih. Ya.